Oh, tadi saya sudah menunjuk yang ini ya. Silakan. Dengar suara Abi ceramah itu saya jadi rindu suasana Ramadan di kampung. Karena dari Kangen Ramadan di kampung dengar suara Abi. Karena dari SD SMP itu saya jadi ingat kultum Abi. Yang saya ingin tanyakan, beberapa hari kemarin itu saya membaca bagaimana sebenarnya hukum orang mengikuti asuransi dan arisan. Nah, waktu kemarin itu saya baca itu hukumnya haram, dan itu yang saya ingin tanyakan kepada Abi bagaimana. Terima kasih. Asuransi dan arisan. Arisan, ya. Oke. Hukum untuk ikut asuransi, Bi? Kita lihat asuransinya sesuai dengan asuransi dalam Islam dibolehkan atas dasar saling mendukung. Kita kumpul, saya sumbang sekian, saya sumbang sekian, terkumpul uangnya, siapa yang dapat bencana diambilkan dari uang ini, boleh, ya kan? Bukan lantas asuransi bayar sini, Anda tidak memerlukan, tidak ada kecelakaan, tidak ada ini, uangnya diambil oleh pengelolanya, itu yang tidak disetujui oleh Islam. Jadi ada asuransi syariah, tidak merugikan, tapi dalam saat yang sama menguntungkan seseorang karena ada partisipasi dan kerjasama antara itu. Bisa pakai. Arisan juga begitu, Bi? Arisan lebih-lebih lagi. Arisan kan hanya kumpul duit, kumpul duit bergiliran dapat. Arisan yang tidak boleh itu kalau disertai dengan gosip. Nah, gitu ya sis. Kalau arisannya nggak gosipan sih nggak apa-apa sis. Oke, silakan teman-teman. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya mengenai arisan. Kami mengadakan arisan itu tujuannya kan hanya untuk silaturahim keluarga besar. Dan kalau tidak salah dengar dari Ustadz, tidak boleh memanfaatkan makanan yang disediakan oleh yang menerima arisan. Dan solusinya dibedakan uang arisan dengan uang konsumsi. Bagaimana kalau uang konsumsi itu dipakai lebih banyak untuk makanan, lebih dari yang terkumpul maksudnya Ustadz. Allah ta'ala. Saya jelaskan kepada Anda apa itu hakikat arisan. Setelah itu Anda bisa akan menjelaskan dan memahaminya kapan boleh, kapan tidak. Ya, arisan itu akadnya adalah akad qard, pinjam meminjam. Iya, pinjam minjam. Yang dapat statusnya menerima pinjaman dari yang belum dapat. Yang belum dapat statusnya memberikan pinjaman kepada yang dapat. Jelas. Dalam pinjam meminjam tidak boleh ada manfaat bagi pemberi pinjaman. Kalau dalam akad arisan tadi dibuat ketentuan siapa yang dapat, dia yang menjamu lainnya untuk snack dan makanan. Berarti si peminjam ini yang dapat tadi memberikan manfaat enggak kepada orang-orang yang memberikan pinjaman? Iya atau tidak? Apa yang terjadi? Riba. Jelas? Tapi kalau tidak ada pernyataan seperti itu, bagaimana caranya? Buat yang mau ketempatan, dibuat giliran antrian yang tidak ada hubungan dengan yang dapat. Paham? Yang dapat saya, yang ketempatan rumah Pak Ari. Yang dapat Pak Ari, yang ketempatan rumah Pak Yono. Ada Pak Yono? Siapa aja lah. Paham? Paham atau tidak? Berarti kan tidak ada syarat siapa yang dapat. Siapa yang dapat itu sesungguhnya dia meminjam. Tega Anda, orang minjam uang lalu Anda syaratkan kasih kami makan ya. Jelas? Wallahu a'lam. Sehingga kalau terlepas dari hal-hal yang menyebabkannya menjadi haram ini, hukum asalnya bagus, di mana ini solusi untuk menabung, apalagi kalau angkanya lumayan besar.
Namanya 1 juta per bulan, ada yang ngumpul sekitar 100 orang. Sekali terima 100 juta, banyak kebutuhan yang bisa tertutupi untuk beli rumah dan lain-lain pun bisa umpamanya. Tapi dengan syarat seperti itu tadi. Tapi kalau 100 orang berarti 100 bulan berapa tahun? Hah? Berapa tahun? 9 tahun. Kalau 9 tahun baiknya pakai emas. Ya atau tidak? Ya, setiap satu orang tadi membawa 1 gram emas. Nah, kalau 1 juta berapa? Berarti 2 gram. Ya, atau 5 gram emas arisannya. 100 orang dapat berarti 5 kilo. Alhamdulillah. Apa aja bisa Anda lakukan dengan 5 kilo kan ya? Jelas? Lindung nilainya kuat kalau emas. Kalau rupiah tadi yang dapat pertama betul dapat dia 100 juta. Tapi yang belakangan betul juga 100 juta, tapi nilainya dapat lagi sepeda onta. Sepeda ontel maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, saya seorang ibu rumah tangga yang juga ikut dalam sebuah majelis taklim ibu-ibu di komplek perumahan. Selain kajian majelis, kami juga para ibu-ibu mengadakan arisan untuk memperkuat persaudaraan sebagai wujud saling bantu antar tetangga. Namun kami dengar dari seorang tokoh menyatakan bahwa arisan itu tidak perlu diadakan sebab membawa madorot, yaitu menjadikan budaya hutang tumbuh di masyarakat. Apa benar demikian Buya? Menurut kami ini baik membantu antar jamaah majelis kami dalam mengatasi kebutuhan rumah tangga kami, dan juga kadang inilah yang menjadi magnet ibu-ibu untuk dapat datang ke pengajian kami Buya. Arisan, Masya Allah. Kita gini loh ya, dalam memberikan hukum itu Allah hukum ala syai' far'un tasawwurihi. Memberi hukum itu harus ada gambarannya terlebih dahulu. Kita harus tahu sebab diadakannya pengajian itu. Mana yang lebih dulu, arisan dulu atau pengajian? Kalau ada arisan dulu ya kadang-kadang nggak bisa disalahkan. Ada arisan, sayang dong ada perkumpulan tapi nggak ada. Baru dibuat pengajian setelah adanya arisan. Kadang orang nggak mau kumpul kecuali ada duitnya. Ini malas kumpul, jadi buat arisan. Lalu pada berkumpul. Nggak ada masalah. Arisan itu sebenarnya pada dasarnya adalah makna tolong menolong. Jadi Anda menolong saya menolong Anda. Dengan cara apa? Yuk kita kumpulin duit. Hanya mungkin yang perlu dibenahi adalah hati, bukan istilah ngutang itu semuanya. Kalau ternyata saudara kita yang bergabung ini nyungsep melarat, ya nggak wajib bayar. Kapan kalau mampu kan begitu. Bahkan mungkin kita restui kalau seandainya kamu mati sewaktu-waktu nggak usah bebas bayar. Itu kan bisa saja ngomong gitu. Mau mati? Belum mau. Ya mau. Jadi tinggal ngatur saja. Karena itu perkumpulan yang sudah menjadi tren dan budaya, kebiasaan. Yuk kita jadikan perkumpulan itu lebih syar'i, dibenahi syariatnya. Dibenahi. Tapi kalau kalangan orang sudah ngaji semuanya, banyak duit semuanya ya boleh saja nggak usah pakai arisan. Cuman di saat ada arisan, kita lebih senang, kita motivasi aja untuk lebih bagus lagi. Karena itu adalah irama tolong menolong ya. Tolong menolong bukan istilah utang mengutang ya. Tolong menolong. Kumpulan hari ini kita ngumpulin 10.000 untuk ngangkat si A, ngangkat si B. Yang paling terakhir gimana? Ngempet puasa dulu, nanti paling akhir juga dapat. Tapi sudah pada mati 6, ya lumayan matinya terakhir dia. Kan gitu saja. Jadi ini sifatnya tolong menolong. Jadi nggak apa-apa kalau Anda mendengar itu adalah keinginan beliaunya mungkin untuk menjaga orang agar banyak utang. Tapi kalau sudah ditata dengan baik juga nggak ada masalah. Kita juga tidak ingin ada khilaf dengan si A, si B, si C. Anda ingin mengadakan arisan, adakan arisan. Tapi sifatnya adalah untuk tolong menolong. Arisan seperti halnya asuransi, untuk tolong menolong. Nah, di situ tidak ada unsur riba, asalkan Anda memang siapnya menolong saja. Bukan Anda mengutangi lalu dan sebagainya. Ngutang ini lalu balik ini enggak. Anda mengumpulkan uang, kemudian diberikan kepada siapa? Karena kalau dikumpulkan nggak bisa dibagi semuanya. Kalau bagi semua balik lagi duitnya masing-masing. Maka yang bisa mengambil adalah dari 50 ini satu ya. 1,5 bulan atau seminggu ini satu nanti semuanya. Sebab kalau beli dengan duitnya sendiri nggak bisa beli kulkas, tapi gara-gara arisan ya paling enggak ngempet. Waduh, saya belum dapat sekarang, beli kulkasnya mungkin tahun depan. Karena pas dapat giliran saya tahun depan. Besok dapat. Alhamdulillah.
Jadi arisan itu adalah irama tolong menolong, cuman yang perlu jadikan catatan adalah tujuan Anda karena tolong menolong. Yang kedua, Anda bukan menuntut untuk orang mengembalikan, karena itu makna ukhuwah. Artinya kalaupun ada yang tidak mampu mati dan sebagainya, Anda relakan. Anda relakan, mati mau gimana? Ya sudah. Berarti gimana? Alhamdulillah, Anda masih panjang umurnya. Dan juga ibadah, Anda sudah nolong dia. Sudah menolong dia, lumayan. Baik, seperti itulah. Jadi arisan punya makna tolong menolong, tinggal dijaga saja. Dan ini juga ada masyarakat kita dulu istilahnya, kalau ada hajatan, ya, kalau ada hajatan ngirim amplop, ada yang dicatat, ada yang nggak dicatat. Ada yang dicatat, akhirnya ada yang nakal. Dicatat namanya orang lain yang sedikit ini, untuk mencemarkan nama baik orang. Nggak, ada dicatat, nggak dicatat, itu tolong menolong. Di masyarakat di kampung lumayan, soalnya, masya Allah. Di saat ada yang meninggal dunia, ada ngirimi beras, gitu ya. Nanti giliran meninggal ngirimi beras, ada yang ngirimi beras. Itu jangan dianggap sebagai utang. Itu saja yang perlu diingatkan di hati Anda, kalau itu bukan utang. Itu adalah kewajiban kita bertetangga, kewajiban kita bersaudara. Indah. Kalau sudah begitu ya sangat dihimbau, bahkan kalau perlu setiap hari arisan, nolong terus kerjanya. Jadi bukan ya, nggak usah ragu ibu yang arisan, tinggal di dalam arisan itu ditata niatnya. Ibu untuk nolong. Kemudian harus ada ikrar kesepakatan. Kalau tiba-tiba mati bagaimana? Ya sudah, kalau mati ya sudah, gugur. Dia tidak punya kewajiban kok namanya bantuan kok. Tidak harus dituntut kepada ahli warisnya, supaya tidak memanjang ke belakang sana. Semoga Allah menjaga kita dari utang piutang, menjauhkan kita dari yang haram, memudahkan urusan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan tentang arisan. Bagaimana hukum arisan? Di mana ada keharusan tambahan uang konsumsi dan kewajiban menerima arisan itu jadi tuan rumah tempat acara mengundi arisan berikutnya. Jadi kalau dia dari sudut arisan itu sendiri, ketika dikumpulkan harta, misalnya setiap orang di arisan itu bayar 1 juta, ada 10 orang misalnya, setiap orang terima 10 juta secara bergilir, maka itu tidak ada masalah. Menurut pendapat yang lebih kuat, ada 2 pendapat di masa ini. Iya. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau tidak ada masalah, bahkan beliau menganggap itu salah satu solusi untuk masyarakat yang perlu modal. Kalau guru kami Syekh Shalih Fauzan, beliau tidak membolehkan, beliau mengharamkan. Ya, sehingga saya mufti Saudi juga yang sekarang, kayaknya beliau juga tidak boleh. Ya, baik. Jadi itu dua pendapat di kalangan ulama di dalam hal ini. Adapun terkait dengan masalah tambahan uang konsumsi dan kewajiban menerima arisan, ini sebenarnya yang perlu didetailkan di sini. Apa maksudnya di belakang tersebut? Ya, kalau dia ada manfaat yang jelas dalam kebaikan, misalnya dalam ketaatan, ada acara pengajian atau ada menyambung silaturahmi, maka seperti yang saya sebutkan tadi, orang yang bersama dia kumpul uang bersama misalnya, kemudian mereka pakai bersama, itu nggak ada masalah kalau dalam batasan hal yang seperti itu. Tapi pada perkara yang tidak ada manfaatnya, cuma kumpul-kumpul untuk ada bikin dosa dan sebagainya, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau mau diundi, dia cari saja waktu tertentu, sebab maksudnya kan adalah meringankan. Ya, jangan sampai bikin konsumsi akhirnya apa? Bikin merepotkan orang, memberatkan. Iya, wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara masalah yang banyak ditanyakan oleh masyarakat adalah arisan. Bagaimana hukumnya arisan? Sederhananya bisa diilustrasikan arisan itu dengan 10 orang berkumpul mengadakan arisan.
masing-masing membayar 100.000. Pada saat undian pertama, keluarlah nama si A atau si Fulan, sehingga mendapatkan uang tunai 1 juta. Jika kita telaah, sesungguhnya si Fulan yang keluar namanya ini mendapatkan uang 900.000, karena 100.000 adalah kontribusi yang bersangkutan. Kita juga bisa menyimpulkan bahwa yang 9 orang ini adalah kreditur, meminjamkan uang 900.000 kepada si A. Jadi si A ini adalah debitur, yang 9 orang adalah kreditur. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa transaksi arisan itu adalah transaksi simpan pinjam atau qard atau mudayana. Dalam Islam, qard itu dibolehkan, bahkan dianjurkan sebagai bagian dari ihsan, budi baik masyarakat untuk membantu saudara-saudara yang lain. Qard itu dibolehkan dengan syarat tidak ada manfaat atau materi yang diterima oleh kreditur atas jasa pinjamannya. Oleh karena itu dalam arisan tidak diperkenankan ada manfaat yang dipersyaratkan yang diterima oleh kreditur yang dalam contoh tadi 9 orang. Jadi kalau misalnya ada arisan, kemudian pada saat undian pertama keluar 1 juta, tetapi si kreditur yang 9 orang ini mensyaratkan ada sejumlah uang tertentu sebagai imbalan atas namanya keluar pada undian pertama. Nah, maka manfaat itu tidak diperkenankan. Tapi jika arisan tanpa ada bunga, tanpa ada manfaat yang diterima oleh kreditur, maka arisan itu diperkenankan, dibolehkan, bahkan dianjurkan dalam Islam. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa memperjelas apa itu hukum arisan dalam fikih Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aza, gimana nih? Sebenarnya boleh nggak sih kita ikut arisan? Arisan dibolehkan dengan syarat ya, tidak mengandung gharar dan riba di dalamnya. Maksudnya gharar itu apa? Gharar itu adalah ketidakpastian atau spekulasi apakah pesertanya ini akan mendapatkan giliran dapatnya atau tidak. Kalau misalnya meragukan, misalnya jangan-jangan nanti saya nggak dapat nih, gitu ya. Nah, ini namanya gharar. Atau ada riba di dalamnya. Riba maksudnya apa yang dibayar oleh para peserta dari mulai awal sampai akhir di masing-masing peserta ini ada yang tidak sama jumlahnya. Misalnya arisan motor gitu ya. Di bulan ini pesertanya awalnya bayar 1 juta di awal. Lalu kemudian ada yang ngangkat arisan beli motor. Kemudian bulan berikutnya ternyata harga motornya naik, sehingga anggotanya kemudian menambah bagian arisannya. Nah, apa yang diangkat, jumlah arisan yang diangkat yang di pertama, misalnya yang pertama ngangkatnya 12 juta. Ternyata bulan depan peserta yang lain ngangkatnya berapa? 13 juta, yang artinya antara bayaran yang dapat yang pertama dengan bagian yang kedua itu ternyata ada beda selisih. Ini namanya riba. Tapi kalau misalnya arisannya itu aman-aman saja, seperti orang berhutang atau orang nabung, ya silakan saja. Contoh gini, pesertanya ada 12 orang. Masing-masing tiap bulan harus selalu setor 1 juta tiap orang. Dan tiap bulan ada yang ngangkat 1 juta kali 12 orang, berarti 12 juta. Begitu terus sampai 1 tahun, sampai 12 bulan berikutnya, masing-masing tetap bayar 1 juta dan yang ngangkat selalu 12 juta, tidak ada kurang, tidak ada lebih. Ini dibolehkan. Jadi kalau misalnya seperti ini, akadnya seperti hutang atau nabung. Kalau yang ngangkat di awal, yang dapat di awal itu akadnya seperti orang hutang. Ya, di awal dia dapat 12 juta nih, setelah itu dia akan mencicil bayarannya sampai akhir bulan, sampai akhir tahun. Tapi kalau yang angkat paling akhir itu sama kayak orang nabung. Ya, jadi tiap bulan dia bayar 1 juta sampai akhir tahun dia angkat tabungannya itu menjadi 12 juta. Nah, intinya arisan itu dibolehkan
asalkan tidak ada unsur riba dan unsur gambling, unsur gharar, spekulasi di dalam arisan tersebut. Masing-masing harus bayar sesuai jumlahnya dan semua harus mengangkat sama rata, tidak ada selisih harga yang ada di antara mereka.